Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 11 ingin mewawancarai kepala desa, yaitu ingin mempelajari tentang APBD. Menurut Bapak, jelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa. Baiklah, untuk APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekilas saya akan memberikan tentang undang-undang yang mengatur APBD. Di sini ada banyak peraturan, tapi kami hanya menjelaskan secara umum saja ya. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Seterusnya ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Selanjutnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Selanjutnya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal atas nama tim usaha APBD menyampaikan rancangan APBD kepada kepala desa. Yang keempat, kepala desa menyampaikan rancangan kepada BPD. Kemudian BPD melakukan pembahasan rancangan APBD. Kemudian BPD menyepakati tanpa revisi atau dengan revisi atau ingin menolak rancangan APBD tersebut. Setelah rancangan APBD disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan rancangan tersebut menjadi Perdes APBD. Yang ke-8, kepala desa menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bersama Kades menyampaikan Perdes APBD ke bupati. Sekdes mengundangkan rancangan Perdes APBD menjadi Perdes APBD. Bersamaan itu pula Sekdes menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan selambat-lambatnya 3 hari setelah menetapkan Perdes APBD harus sudah terbit Perkades APBD. Yang 9, Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis. Selambat-lambatnya 40 hari diterima APBD. Hasil evaluasi Bupati harus ditindaklanjuti oleh kepala desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Manakala hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh kepala desa sampai batas waktu sebagaimana ketentuan, maka Perdes APBD tersebut dinyatakan tidak sah atau diajukan kembali. Apabila setelah 20 hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBD tersebut dinyatakan sah atau berlaku. 10. Pemerintah desa dan PPD menyebarluaskan Perdes APBD kepada masyarakat melalui forum sarana dan media yang mudah diakses oleh
masyarakat. Yang ketujuh, jelaskan siapa yang menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk yang menyetujui ini ada kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara kepala desa dan BPD. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk fungsi BPDS yaitu sebagai panduan bagi pemerintahan desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketertiban. Fungsi BPDS sebagai panduan bagi pemerintahan desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana dalam waktu jangka 1 tahun. Jelas, sebutkan dan jelaskan tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Ke-10, sebutkan sumber-sumber pendapatan desa yang ada di anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk sumber-sumber pendapatan yang ada dalam APBDes itu ada beberapa macam, seperti yang untuk sumber dari transfer ada dana desa. Dana desa itu dana yang dikeluarkan langsung dari pusat, oleh anggaran langsung dari pusat. Terus bagi hasil pajak dan retribusi daerah itu dari kabupaten. Sedangkan alokasi dana desa itu juga dari kabupaten. Ada bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu macam-macam. Kalau misalnya di sini itu ada dari hasil koperasi sawit Pasma. Terus ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu bisa dari sumbangan pihak ketiga, bunga bank, dan lain-lain pemanfaatan industri-industri yang ada di desa. Ke-11, sebutkan jenis-jenis pengeluaran desa yang ada di anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengeluaran desa yang ada dalam APBDes, yang pertama itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pembangunan desa, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, yang keempat pembinaan masyarakat, dan yang kelima itu Banyak, contohnya pada pembinaan kerajinan tangan yang sudah kami lakukan di tahun 2021 itu sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar, karena apa yang ilmu yang kami berikan biasanya dikembangkan lagi oleh masyarakat dan bisa dijual kembali. Terus kedua, untuk contohnya pertanian, di sini kita mempunyai beberapa hektar sawah. Biasanya kami juga memberikan bantuan yang bersumber dari APBDes. Terus yang ketiga dari kelompok nelayan. Itu kalau untuk nelayan, kalau di dusun sendiri justru malah lebih sangat berpengaruh, karena itu sebagian besar dari mata pencarian. Jadi biasanya setiap tahun kami selalu menganggarkan untuk memberikan bantuan. Mungkin cuma kadang berhubung ada yang anggaran cukup besar yang saya terrealisasi, tapi selalu ada yang terdampak. Terus seperti kesenian juga kami sudah mengeluarkan beberapa bantuan untuk mengembangkan Durmulo. Mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang ke-14, komentar kepala desa tentang pembelajaran ini. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang sementara masalah pembelajaran ini sangat baik. Memang sangat untuk
memberi pelajaran generasi muda, jadi agar terpacu dia untuk pergi ke desa luar kan. Jadi jangan teman adik-adik ini menilai tentang desa, ada sisi baik dan ada sisi yang kadang-kadang kebanyakan sisi negatifnya, positif ada negatifnya ya. Jadi maka dari itu, jadi dengan ada pembelajaran ini mungkin adik-adik bisa tahu dengan pengelolaan desa tidak sepasang di apa namanya disalurkan gitu. Jadi dapat membuka wawasan adik-adik ini terhadap orang-orang tuanya gitu. Oh Pak, memang benar dana desa seperti ini yang bisa digunakan teman-teman. Jadi inilah dia sangat-sangat bersyukur terhadap SMA ini, SMA 1 di Katuman Balong, dan membawa ini masalahnya dan bidang lebih baik. Jadi tidak ada banyak berpikiran positif, ada itu negatif. Nah, dengan dia terus, jadi tetaplah ya. Jadi itulah kemungkinan